Pemirsa, menurut Dr. Andri SPKJ, kasus insomnia atau kesulitan tidur adalah kasus gangguan kejiwaan yang paling banyak dikeluhkan pasien, baik di pelayanan primer maupun pada pelayanan spesialistik. Pasien yang mengalami gangguan tidur tersebut ternyata di belakangnya banyak menyimpan masalah gangguan jiwa yang lebih berat, di mana depresi dan gangguan kecemasan adalah dampak lanjutannya. Dan berikut adalah kasus insomnia yang bisa dikategorikan sebagai jenis insomnia. Yang pertama adalah kasus insomnia pada depresi, yang gejalanya adalah mudah lelah, tak bergairah, dan suka melamun. Kondisi mirip depresi ini kemudian diperberat dengan kesulitan tidur yang dialami pasien. Pasien bisa tertidur, namun terbangun lebih awal pada dini hari dan tak bisa tidur kembali. Yang kedua adalah kasus insomnia pada gangguan kecemasan. Kasus ini paling banyak ditemukan. Pasien dengan keluhan kesulitan tidur sering didapatkan pada pasien-pasien gangguan kecemasan. Bedanya, pasien gangguan tidur pada gangguan cemas lebih sering mengeluh sulitnya tidur, sedangkan pada pasien depresi lebih mengeluh pada kualitas tidur yang buruk dan pendeknya waktu tidur. Kasus insomnia merupakan kasus yang paling sering dialami oleh pasien gangguan jiwa. Apapun dasar diagnosis pasien, banyak masalah gangguan tidur yang sebenarnya didasari oleh masalah kejiwaan seseorang. Ya, itu dia. Ternyata permasalahan gangguan tidur itu bisa disebabkan karena kejiwaan seseorang. Dokter Yanti, gimana? Katanya sering banget nggak bisa tidur. Aduh, kalau berbau jiwa agak-agak susah ya. Karena tergantung pribadi dan kejiwaan masing-masing orang. Bener. Ya kan? Jangan ketawa-ketawa kamu. Jangan curhat. Sering tertawa banyak. Tanda-tanda kejiwaan juga mulai agak sedikit terganggu. Bener. Baiklah, tapi berbicara masalah kejiwaan, Dokter Rahma, memang benar kalau dikatakan bahwa seseorang yang mengalami gangguan sedikit masa tidurnya, itu pasti ada sedikit unsur kejiwaannya. Bener. Tapi belum tentu maksudnya tanda yang itu, tapi mungkin kejiwaan yang lain, ya kan? Nah, makanya nanti kita akan memanggil seorang dokter spesialis kedokteran jiwa. Oh, karena tema kita malam hari ini adalah mengatasi insomnia dan mengenal penyebabnya. Ya, jadi penyebabnya apa saja mengenai insomnia nanti akan kita bahas. Mungkin juga bagaimana sih cara menghindari dan mencegah si insomnia ini, mungkin nanti kita tanya sama ahlinya. Betul. Dan seperti biasa, superfood info apakah malam hari ini, Dokter Rahma? Tentang tomat. Buah tomat. Sebenarnya saya agak-agak kalau disuruh milih tomat dengan stroberi, saya pasti pilih stroberi. Nggak tahu kenapa saya takut sama makan tomat. Karena tomat Kenapa? Efeknya bagus sekali. Coba Dokter apa? Yati. Sebutkan. Didengarkan, tarik kupingnya. Aduh. Tomat memiliki kandungan likopen yang sangat tinggi. Likopen ini merupakan salah satu jenis antioksidan yang bermanfaat dalam menangkal radikal bebas. Serangan radikal bebas pada otak bisa menimbulkan kerusakan yang beresiko menyebabkan penyakit yang dinamakan Alzheimer. Nah, tim peneliti dari Institut Penelitian Kesehatan dan Medis Perancis mengatakan bahwa ternyata salah satu sebab penuaan otak adalah karena kekurangan likopen dan zeaxanthin dalam tubuh. Dua jenis antioksidan ini banyak sekali ditemukan dalam buah dan juga sayur, dan salah satunya, Dokter Yanti, adalah di buah tomat. Nah, studi ini dilakukan sejak tahun 1991 dan melibatkan 1.400 orang dalam rentang usia kira-kira 60 hingga 70 tahun. Jadi tidak ada alasan lagi untuk melewatkan potongan tomat dalam salad Anda ataupun dalam menu makanan Anda dalam keseharian. Harus makan tomat. Ya, karena pemirsa ternyata buah tomat ini banyak sekali manfaatnya. Betul. Mulailah mencoba dari sekarang, karena info yang bermanfaat ini dan solusi hidup sehat ini hanya ada di kata siapa? Kata dokter. Kau tanya, aku menjawab. Kamu minta, aku berikan. Ku sayangi kamu. Ku bicara, kamu yang diam. Ku mendekat, kamu menghindar. Separah ini kamu dan aku. Bagaimana bisa aku tak ada
karena punya Alzheimer. Kenapa punya Alzheimer? Karena nggak makan tomat, Dokter Yanti. Ocha sayang, apa kabarnya? Aduh, kamu cantik sekali dan suaranya oke banget. Hai, Ca. Silakan duduk. Suara kamu dahsyat. Ocha, kamu makan tomat nggak, Ca? Langsung ditanya. Makan tomat kan? Tomat. Baju udah merah kayak tomat. Pasti dia suka tomat. Suka tomat kan? Suka sekali. Tuh kan, hanya Dokter Yanti di sini yang nggak suka tomat kan sih? Contoh-contoh tanda-tanda ini KDRT di sini. Jadi apa namanya, Ocha, pasti kamu suka tomat dan suara pasti menggelegar seperti ini. Ini boleh cerita sedikit dong, kenapa kamu ini genre musiknya kan sebenarnya itu kan kalau tantri kotak itu kan dia memang agak-agak ngerok sedikit ya, ya kan musiknya, tapi slow rock lah, ada popnya sedikit. Nah, kamu genre musiknya apa? Sebetulnya kalau genre aku lebih ke suara sih, lebih ke ngerok juga. Cuman tadi di awal kan tidak ada rock-rocknya. Iya. Hanya bajunya aja yang pakai rock. Seperti kita ya, rock and roll. Tapi suara kamu dahsyat loh. Amin. Ocha ini bisa disebut sebagai rising star. Saya pikir suka diminum tuh kalau kita lagi makan sushi. Ya, itu tete. Itu beda lagi, Dokter Yanti. Hai kamu ini. Nah, tema kita malam hari ini Ocha adalah tentang mengatasi insomnia dan juga mengenal penyebabnya. Insomnia itu kan biasanya sering sekali dialami oleh masyarakat yang hidup di kota besar. Kamu mengalami namanya insomnia nggak? Pernah nggak? Pastinya pernah ya. Pastinya pernah. Kebetulan kan aku juga seorang event organizer juga. Event organizer. Penyanyi terus apa lagi nih? Aku MC juga. Pemirsa, ini kalau contoh salah satu yang banyak multi job ya pastinya ya. Baiklah. Terus apa lagi selain itu? Dokter bukan? Bukan. Enggak lah, belum ya. Baiklah, kalau berbicara dengan 3 pekerjaan sekaligus, pasti kamu sulit untuk membagi waktu, ya kan? Dengan kadang-kadang udah punya waktu mau tidur malah nggak bisa tidur. Nah, pernah nggak ngalamin dengan pola pekerjaan yang bertubi-tubi kurang tidur, sehingga akhirnya kamu mau beberapa malam nggak bisa tidur karena banyak sekali pekerjaan? Pernah nggak ngalamin pola tidur yang nggak benar tuh? Lagi ya, mungkin Sering. Karena kan memang kebiasaan aku tuh kalau misalkan event itu aku nggak pernah bisa tidur walaupun iya kalau belum selesai ya, walaupun misalkan ada aku kan punya beberapa kru ya, jadi walaupun sudah ada yang jobnya masing-masing tapi aku tidak pernah bisa tidur. Tapi paginya aku harus aktivitas dan aku kan kalau di event tuh aku rakus ya, kadang MC sendiri gitu kan, tapi sabet semuanya ya, semuanya. Jadi setiap kali aku mau ada acara, pasti malamnya tuh aku tidak pernah bisa tidur. Nah, tidak bisa tidur ini pasti ada permasalahannya. Nanti kita bahas permasalahannya apa. Pastinya nanti ya soal Dokter Yanti. Soal Dokter Yanti memberikan apa? Bagi Anda di rumah juga pemirsa ya yang ingin memberikan pendapat ataupun saran, Anda bisa juga men-tweet kami di @katadokterjack.tv pastinya. Tentunya kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa. Kata Dokter. Di rumah, Anda juga boleh nanti mau bertanya seputar apapun kepada narasumber kita pada malam hari di 5155511. Dan bagi Anda juga yang ingin memberikan kritik ataupun saran seputar acara kita Kata Dokter, bahkan mungkin katanya ada yang ingin menjadi mungkin ada dokter-dokter yang melihat ingin menjadi narasumber atau memberikan tema-tema khusus yang ingin ditampilkan, Anda bisa mengirimkannya di Twitter kita yang baru ternyata adalah di Kata Dokter Jack TV. Dan malam hari ini kita akan membahas tema itu mengatasi insomnia dan mengenal penyebabnya. Hadir di sini seorang rising soul singer tuh lah sampai ribet-ribet. Ocha nama panjangnya apa sih? Ocha Jamila. Ocha Jamila. Lagi terus sekarang yang pakai Jamila gitu ya. Oke. Ocha, kan kalau kita tadi Dokter Rama sempat menanyakan, kalau ini aku rakus nih kalau pekerjaan dan semuanya banyak sekali semua dikerjakan dalam satu waktu ya. Nah, pernah tadi mengalami pola istirahat, pola tidur yang tidak sering. Tidur sekarang paling cepat jam berapa biasanya? Paling cepat itu jam 3. Jam 3 pagi? Iya, jam 3 dan pagi itu sudah jam berapa? Dan harus bangun jam 6. Berarti dalam total keseharian kamu hanya istirahat selama 3 jam? 3 jam. Itu berlangsung dari Senin sampai Jumat, Senin sampai Sabtu? Enggak. Yang pasti dalam 1 minggu aku kan setiap weekend itu selalu ada. Selalu ada event gitu, MC juga di pagi hari. Jadi aku seminggu itu 2 kali minimal itu 2 kali memang. Hanya 3 jam aja. 3 jam. Karena memang ada purpose-nya, ada karena penyebab. Sudah terbiasa kan.
Akhirnya ya setiap harinya ya seperti itu. Mau tidur jam 2 tuh kayaknya nggak bisa tidur juga ya. Ada nggak gangguan di esok harinya? Kalau kamu misalnya tidur jam 3, bangun jam 6, terus di jam 10, 12 tuh ada nggak yang kamu rasa imbas dari kurang tidur mungkin waktunya? agak badan tuh emang kurang enak ya. Jadi aku sih obatnya hanya pijit aja sudah. Kamu kalau pijit nggak jadi pijit ya, sekali. Harusnya tidur gimana? Jadi dasar ibu Kenapa? Salah topik kalau jadi pijat. Sampai gitu tapi tidur pijit langsung pingsan nggak tukang pijitnya denger ya misalnya cewek-cewek nih kalau datang langsung gerumpi. Ternyata bukan permasalahan pijit. Pijit pasti mau kan? Jangan pasti mau juga. Yang harus kita koreksi sebenarnya adalah dari permasalahan bagaimana kita bisa mempunyai namanya kualitas tidur yang bagus seperti apa. Di studio ini sudah hadir narasumber kita yang akan kita bicarakan seputar seorang tidur dokter nanti. spesialis kedokteran jiwa, Dokter Rahma. Betul sekali, dan ia adalah Dokter Andri, spesialis kedokteran jiwa. Yeah. Selamat malam, Dok. Selamat Hai, malam, Dok. Dokter Andri. Apa kabar, Dokter? Silakan, Dokter. Silakan, Dokter. Silakan. Temanya malam hari di sebelah menarik. saya menjadi santapan saya malam hari. Hai. Maksudnya santapan pertanyaan, Dokter. Bisa di sama istri maksudnya. Dokter Andri, selamat malam. Malam. Dokter, kalau berbicara masalah insomnia kecil mungkin ya bagi seorang dokter, bagaimana penatasannya, tapi penyebab dan bagaimana sih mengurangi atau mengatasinya, ini kan masuk dalam kedokteran jiwa juga kalau insomnianya disebabkan oleh gangguan kejiwaan. Betul nggak? Ya kan? Apa kita mau bahas mengenai si insomnia ini saja, atau kita mau bahas kedokteran jiwa, bagian jiwa yang kira-kira menyebabkan daripada si insomnia ini? Sebenarnya kalau kita bicara tentang insomnia berarti kita bicara tentang banyak hal ya, kurang yang tidurnya berkaitan dengan kan? insomnia primer atau insomnia sekunder. Ya, okay. Jadi kalau insomnia primer memang benar-benar insomnia, susah tidur atau sulit mempertahankan tidur. Ya. Sedangkan kalau insomnia sekunder disebabkan mungkin karena gangguan medis atau karena gangguan kejiwaan. Nah, yang kita bahas adalah sekarang pastinya gangguan yang karena sekunder dong, yang kejiwaan. Iya. Betul. Karena kan yang hadir di sini adalah dokter jiwa. Nah, seperti apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan insomnia yang karena penyebabnya adalah gangguan kejiwaan? Ini seperti apa penjelasannya, dokter? Jadi kalau misalnya kita melihat insomnia sebagai bagian dari gejala gangguan kejiwaan, maka banyak sekali gangguan kejiwaan yang mempunyai masalah insomnia. Dari schizophrenia, depresi, cemas, ya. Kemudian ada beberapa kayak post traumatic stress disorder, seperti itu juga sering kali menyebabkan insomnia. Jadi yang paling penting kita harus perhatikan kalau kita mau bicara tentang insomnia, maka kita berbicara tentang dasar diagnosisnya apa dulu nih. Nah, dasar diagnosisnya apa, dokter? Kebanyakan memang depresi dan cemas. Dari penelitian-penelitian lebih banyak depresi, karena gangguan tidur itu paling sering menyebabkan masalah-masalah terkait dengan gangguan jiwa yang lebih berat. Dan sebenarnya. gangguan tidur itu permasalahannya sering sekali dialami oleh mereka yang hidup di kota besar. Benar ya, Dok ya? Nanti kita membahas lebih banyak lagi seputar yang namanya insomnia dan juga permasalahan dan juga penyebabnya seperti apa. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Kata Siapa? Kata dokter pastinya. Bercerita